Apalagi kalau kucingmu itu udah gak mau makan, gak mau minum sampai beberapa hari, itu kamu bisa periksain langsung ke dokter hewan. Nah, kalau cuman masalahnya gak mau makan dan minum aja tapi yang lainnya masih oke, kamu bisa coba mengatasi masalah makan ini dengan ngasih makanan yang aromanya lebih kuat. Jadi caranya gimana sih biar makanan ini aromanya lebih kuat dan lebih kecium gitu sama si kucing ini. Jadi kamu angetin dulu makanannya, ini bagus, bisa memperkuat aromanya dan juga jadinya kucingnya lebih nafsu makannya bisa naik gitu. Jadi terus kalau masalah minum, kalau dia emang males, kamu bisa bantu suapin minum. Caranya kamu pakai spit aja, terus kamu suapin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai cat lovers, siapa di sini yang punya kucing senior? Nah, kucing yang berusia 7 tahun ke atas, ini butuh perhatian ekstra loh. Di video kali ini aku bakal bagikan 8 tips super penting buat kamu merawat kucing yang sudah tua atau berumur senior. Yuk kita gali bareng-bareng ciri-ciri kucing senior dan kenapa kamu harus peduli. Siapin catatanmu karena ini bisa jadi penyelamat buat kucing seniormu. Oke, langsung aja tanpa banyak basa-basi. Tips yang pertama, kunjungi dokter hewan secara rutin. Kunjungi dokter hewan secara rutin untuk pemeriksaan rutin, untuk vaksinasi booster atau pengulangan, dan juga untuk mengontrol pencegahan penyakit parasit. Nah, kalau pemeriksaan rutin itu apa aja sih yang perlu dilakukan? Jadi, pada pemeriksaan rutin itu bisa dilakuin tahunan atau lebih sering juga boleh. Jadi untuk mendeteksi masalah kesehatan apakah ada atau baik-baik aja. Nah, contohnya pemeriksaan rutin itu dengan memeriksa darah, juga bisa memeriksa urin. Nah, untuk pemeriksaan ini lumayan mahal. Jadi biasanya dokter hewan akan memberi surat persetujuan dan kamu perlu tanda tangan di situ. Karena nanti bakal diambil sampelnya tuh, darahnya diambil dan lumayan bikin kucing stres juga, dan urin juga perlu diperiksain karena biasanya bisa dideteksi masalah-masalah di ginjal atau di saluran kemihnya atau masalah yang lain yang bakal ketahuan lewat urinnya. Kemudian saat kunjungan ke dokter hewan juga kamu bisa meminta vaksinasi pengulangan atau booster untuk pencegahan penyakit berbahaya yang disebabkan oleh virus-virus tertentu yang bisa cepat membunuh kucing. Jadi vaksinasi booster itu lumayan bagus buat kucing-kucing yang udah senior, biar semakin panjang umur. Nah, kemudian untuk kucing-kucing senior itu juga perlu untuk kontrol pencegahan parasit seperti cacing atau kutu. Jadi saat kamu kunjungan ke dokter hewan, kamu bisa tuh mintain obat cacing atau juga bisa dicek apakah ada masalah di bulunya sehingga bisa dapat penanganan yang tepat. Oke, lanjut sekarang tips yang kedua, pantau berat badan dan dietnya dengan cara memberi diet yang tepat serta pengaturan berat badan. Yang kayak gimana sih? Diet yang tepat itu contohnya kamu ngasih makanan yang khusus untuk kucing senior. Jadi ada yang formulasinya lebih tepat untuk kucing-kucing yang udah tua. Kamu bisa cek lagi tuh di kemasannya itu apakah usianya itu udah cocok sama kucingmu. Biasanya yang 7 tahun ke atas itu udah senior, tapi ada juga yang lebih detail lagi, misalkan 12 tahun gitu. Jadi dicocokin lagi usia kucingmu sama yang ada di label kemasannya. Jadi makanan ini tuh mengandung nutrisi yang diperluin untuk mendukung kesehatan mereka. Karena makanan ini seringkali memiliki kandungan protein yang lebih mudah dicerna dan juga ada beberapa tambahan vitamin serta mineral yang komposisinya itu berbeda gitu, lebih cocok untuk usia mereka. Kemudian berat badannya juga perlu diatur kalau udah senior, karena kucing yang sudah senior itu umumnya metabolismenya lebih lambat. Jadi baiknya kamu jaga berat badannya dengan memantau asupan kalorinya dengan berat badannya itu secara rutin. Sebaiknya kamu sering-sering periksain berat badannya itu berapa, kamu timbang gitu, dan dibikin catatan gitu perubahannya gimana.
Kalau misalkan terlalu kurus atau terlalu gemuk, mungkin perlu ada penyesuaian lagi dengan diet makanannya. Dan juga mungkin untuk pengaduran berat badan ini kamu bisa coba untuk mengajaknya bermain atau aktivitas-aktivitas fisik yang tidak terlalu melelahkan namun juga bisa untuk menjaga kestabilan berat badannya. Misalnya kamu ajak dia gerak dengan mengatur makanan yang dibuat kayak ada jejak gitu, kamu susun, jadi dia bakal ada effortnya gitu. Bisa dengan mainan kesukaan dia, misalnya kan dia suka bola atau boneka ikan, bisa kamu pakai, bisa kamu cobain gitu. Kemudian tips yang ketiga, perhatiin kesehatan mulut dan giginya. Kucing senior bisa mengalami masalah gigi seperti plak atau gingivitis, yaitu peradangan pada area gusi. Pertimbangkanlah untuk menyikat gigi kucing secara teratur. Tapi hal ini sebenarnya bisa dicoba, bisa enggak juga sih, karena lumayan sulit. Tapi ada baiknya kamu lakukan. Jadi kamu bisa pakai sikat gigi bayi yang lembut itu, dan juga pasta giginya jangan pasta gigi manusia ya, pakai yang untuk khusus hewan. Jadi kalau di kucing itu dia nggak perlu kumur-kumur kayak kita, karena kucing nggak bisa kumur-kumur. Jadi pasta giginya yang untuk kucing. Aku ada saran produk, ini namanya Oxifresh Gel. Jadi ini emang diformulasiin buat kucing gitu. Jadi pasta gigi ini nggak perlu di kumur-kumur. Kandungannya apa sih? Kenapa dia bisa buat kucing nggak perlu kumur-kumur gitu kan? Kalau kucing kan nggak bisa kumur-kumur. Jadi kandungannya tuh ada bahan-bahan alami seperti lidah buaya gitu. Jadi ini aman buat kucing dan bagus untuk kesehatan dan kebersihan giginya, mulut dan giginya. Terus kamu juga bisa untuk jaga kebersihannya kan bisa nyobain disikat gigi ya secara teratur. Terutama yang kalau ada sisa-sisa plak gitu. Nah, untuk periksa gigi itu bisa juga sekaligus minta bantuan dokter hewan kalau misalkan diperluin banget. Terutama kalau misalkan kamu temuin ada karang gigi tuh di mulutnya, atau ada gusi yang mulai kemerahan, gingivitis, yang mungkin nunjukin kalau ada masalah di mulutnya. Nah, kalau udah kayak gini, segera minta bantuan dokter hewan, karena kalau udah bermasalah, kucing bakal malas makan. Kalau udah malas makan, dia bakal turun imunnya dan mulai mudah sakit gitu. Jadi sebaiknya perhatikan kesehatan gigi dan mulutnya. Oke, selanjutnya tips keempat, perhatiin kenyamanan kucingmu ketika istirahat. Caranya dengan menyiapkan tempat tidur yang hangat dan jangan ganggu tidurnya. Tempat tidur yang hangat itu contohnya kamu siapkan selimut atau kain bekas ya, tapi bersih gitu, yang bisa dipakai untuk kucingmu tidur. Karena kucing tua itu lebih rentan terhadap suhu dingin dan kekakuan sendi. Jadi sediain tempat tidur yang lembut dan hangat. Dan juga tempat ini harus mudah dijangkau kucingmu, karena dia tuh nggak bisa selincah waktu kecil dulu, nggak bisa lompat-lompat gitu. Jadi kalau bisa ya mudahlah dijangkau gitu. Terus jangan ganggu tidurnya ya, karena kucing yang lebih tua itu cenderung tidurnya lebih banyak. Mereka juga mungkin sedikit bingung saat bangun tidur. Jadi usahain untuk nggak ganggu mereka kalau emang nggak perlu-perlu banget. Selanjutnya, tips yang kelima, pantau perubahan perilaku. Karena kucingnya sudah senior itu umumnya bisa mengalami kehilangan nafsu makan, kehilangan nafsu minum, perubahan perilaku seperti lebih panik, lebih takut, lebih waspada, ada kebiasaan-kebiasaan baru seperti lebih senang bersembunyi, menyendiri. Sebaiknya kamu segera laporkan ke dokter hewan kalau misalkan kamu menemui tanda-tanda yang berlebihan atau yang nggak biasanya, seperti tanda-tanda stres gitu. Mungkin juga stres itu nggak cuma masalah perilaku, tapi ada masalah kesehatan. Jadi, karena masalah ini bisa sejalan gitu. Masalah kucing stres dan juga kucing sedang sakit tuh biasanya ada hubungannya, tapi bisa juga nggak sih. Jadi, mungkin baiknya kamu laporin ke dokter hewan. Apalagi kalau kucingmu itu udah gak mau makan, gak mau minum, sampai beberapa hari, itu kamu bisa periksain langsung ke dokter hewan.
Nah, kalau cuman masalahnya nggak mau makan dan minum aja, tapi yang lainnya masih oke, kamu bisa coba mengatasi masalah makan ini dengan ngasih makanan yang aromanya lebih kuat. Jadi caranya gimana sih biar makanan ini aromanya lebih kuat dan lebih kecium gitu sama si kucing ini. Jadi kamu angetin dulu makanannya. Ini bagus, bisa memperkuat aromanya dan juga jadinya kucingnya lebih nafsu makan. Nafsu makannya bisa naik gitu. Jadi terus kalau masalah minum, kalau dia emang males, kamu bisa bantu suapin minum. Caranya kamu pakai spit aja terus kamu suapin gitu. Caranya kalau kucingmu nggak mau minum, nyampe kamu perhatiin kayaknya dia nggak minum-minum, terus kamu cek di hidungnya tuh kering tuh, nggak basah, nggak lembab. Itu bisa jadi ciri-ciri kucing yang dehidrasi, kurang minum gitu. Dan bisa juga. Tapi kalau misalkan dia udah dehidrasi parah gitu ya, nyampe kayak gitu, makan juga nggak mau, segera laporin ke dokter hewan ya. Oke, lanjut ke tips nomor 6. Perawatan alat gerak tubuhnya. Maksudnya gimana sih? Jadi kamu bisa bantu dengan memberi suplemen yang bagus untuk sendi dan memudahkan aksesnya ke tempat penting. Untuk suplemen sendi, biasanya ini ada di diet, udah digabung sama makanannya. Jadi ini tadi udah masuk ke tips yang pertama juga sih, yang makanan kucing. Itu biasanya makanan kucing itu udah ada kalsium dan mineral-mineral yang bagus buat kucing, itu udah satu paket. Jadi aku sangat saranin untuk beli pakan yang khusus kucing senior aja. Caranya, alat gerak tubuhnya juga bisa kamu pelihara dengan memberi akses yang mudah dikunjungi seperti tempat tidurnya, kotak pasir, tempat makan. Itu kalau bisa jangan terlalu jauh atau terlalu tinggi. Kalau bisa 3 tempat ini nih dekat-dekat semua. Dan bila perlu kamu bisa kasih, kalau misalkan tinggi ya, dia kan kucing kadang, apalagi kucing senior dan jantan itu sukanya tempat-tempat tinggi. Jadi kamu bisa bantu dengan bikin tangga khusus biar dia tuh mudah melangkah ke tempat tidurnya itu. Jadi bisa juga kamu tambahin anti slip biar dia nggak kepleset bila perlu ya. Itu. Selanjutnya tips nomor 7. Pantau kesehatan umumnya seperti mulai dari kesehatan mata, kesehatan telinga, pokoknya yang bisa kamu jangkau, kamu bisa liatin, amati secara fisik dari luar itu gimana, kamu pantau. Kalau misalkan ada tanda-tanda infeksi atau masalah lain, segera bawa ke dokter hewan. Nah, untuk kesehatan bulu ini, selain kamu perhatiin aja gitu kan, kamu bisa bantu kok. Caranya ya kamu rutin untuk menyisirkan bulunya. Kalau misalkan bulunya tuh mudah rontok, itu lebih rajin lagi kamu bantu sisirin. Karena kalau nggak gitu, nanti bakal jadi hairball dan bakal ganggu saluran pencernaannya, bikin dia muntah-muntah bulu. Nah, jadi kamu sebaiknya bantu sisirin bulunya gitu, terutama kucing-kucing yang udah tua. Selanjutnya tips nomor 8. Jaga kesehatan mentalnya, jaga kebahagiaannya dan kesejahteraannya. Caranya dengan mengajaknya bermain permainan yang ringan dan juga memberi cinta dan perhatian yang cukup. Nah, untuk permainan yang ringan, berikan mainan dan aktivitas yang dapat merangsang mental kucing tanpa membebani tulang sendinya. Kamu bisa memberi papan kayu buat mencakar-cakar atau bola kecil atau mainan-mainan yang nggak terlalu membebani tulang sendinya. Terus, kamu juga bisa bantu memberinya cinta dan perhatian yang cukup. Karena kucing senior seringkali perlu lebih banyak perhatian dan kasih sayang. Mereka juga mungkin jadi lebih posesif atau mudah merajuk. Apalagi kalau kamu punya lebih dari satu kucing. Jadi tetap luangkan waktu dan rutin untuk memberinya perhatian. Elus-elus lembut kepalanya atau dagunya, kan paling suka tuh. Terus juga kamu bisa luangin waktu untuk rutin motongin kukunya yang panjang. Apalagi kucing senior itu kukunya tuh lebih cepat gak panjang. Jadi harus lebih rutin buat motong kukunya kalau kepanjangan. Terus juga sikat bulunya, bersihin telinganya. Hal-hal yang sederhana ini bisa berarti banyak untuk dia dan juga kesehatannya. Tapi ketika kamu melakukan hal ini, jangan terkejut ya Sobat Ciboyers, karena umumnya kucing senior
kurang suka diangkat. Jadi kalau misalkan dia nyamannya sambil duduk, ya udah biarin dia duduk gitu. Kita nggak perlu pangku kucingnya gitu. Itu aja 8 tips dari aku. Semoga bisa kamu terapkan dan membawa manfaat untuk kucingmu. Kalau ada tips tambahan atau pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.